Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya ITC Gelap Nyawang Bangkit. Dalam silang selalu kuat dalam persaudaraan. Kebetulan di sini kita lagi kedatangan tamu dari Sekretaris Umum ITC Indonesia, ada Kang Ferdi Bala. Hendra Bala. Ya, salam kenal. Ya, kebetulan saya sebagai Sekretaris Umum di ITC Indonesia, dan kebetulan rekan saya ini Pak Tama, kebetulan di bidang Pendidikan dan sumber tenaga kerja. Nah, kita di sini ngobrol aja ya, Kang. ya. Santai ya. Ya, ngobrol santai aja. Gimana nih kabarnya, Kang? Buat hari ini? Alhamdulillah. Ini masih dibuka aja ya. Oh, boleh dibuka aja. Mungkin sambil dinikmati dulu, ini ada Anaang dari Perumda Kota Bandung juga kebetulan. Iya, produk PDAM. Kebetulan. Boleh kita langsung coba aja. Boleh langsung coba aja, Pak. Kebetulan haus. Ya. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan yang pertama mungkin. Ini pertanyaan buat Pak Sekum sendiri. Motivasi dari Pak Sekum ITC Indonesia menjabat sebagai Sekretaris Umum ITC Indonesia. Motivasi saya di ITC Indonesia yang pertama paling untuk pemenahan yang dimana kita tahu ITC ini dulunya seperti apa, dan sekarang saya ingin memperbaiki nama atau image ITC-nya sendiri, yang dimana mungkin dulu dikenal sebagai gangster atau anak motor, dan dikenal juga yang membuat kisruh di jalanan ya. Nah, makanya dengan sudah terbentuknya ormas ini, harapan saya sih untuk memperbaiki nama ITC Indonesia-nya, yang dimana ingin membuat program-program yang dimana bisa diterima oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah juga. Karena ya intinya motivasi saya sebagai Sekretaris Umum ITC Indonesia ini ingin mengharumkan nama ITC Indonesia-nya dan ingin membawa ITC Indonesia lebih baik lagi. Amin. Karena memang anggota kita yang cukup banyak, butuh pemenahan dan pengurusan yang serius. Karena berbeda dengan ormas-ormas yang sudah terbentuk, ya ormas yang sudah terbentuk kadang terbentuk dulu rumahnya baru anggota. Beda dengan kita, anggotanya sudah terbentuk baru dibentuk rumah. Hanya ini butuh kerjasama, tidak hanya kepengurusan DPP, tetapi anggota pun harus ikut bersama-sama untuk membenahi ITC ini. Jadi intinya harapan saya di awal, saya ingin membawa nama baik ITC Indonesia-nya dulu. Kan di masyarakat nama ITC Indonesia itu dikenal dengan nama gangster, dengan gangster. Terus cara merubah mindset orang-orang dari gangster ke organisasi masyarakat itu gimana? Ya mungkin kan dengan kita, memang saya pribadi juga kan, saya bukan orang yang berpengalaman di organisasi juga, karena saya terlahir pun ya memang jadi zamannya ITC sebagai gangster, dan saya pribadi pernah memasuki ormas manapun. Nah, di mana pada saat bertransformasi dari gangster ke ormas ini, memang kita harus sama-sama belajar untuk cara berorganisasi yang baik ini seperti apa gitu. Jadi harapan saya ya, khususnya saya dan teman-teman semua harus mau belajar caranya bagaimana berorganisasi yang baik gitu. Mungkin dengan cara kita pun punya rekanan di ormas lain yang sudah lama di ormasnya, mungkin kita bisa bertanya seperti apa ormas yang baik ini. Intinya kan untuk pemenahan ITC ini juga gitu. Jadi saya pribadi pun saya tidak pernah malu dan tidak pernah kecil hati pada saat saya ingin menanyakan terhadap ormas lain bagaimana untuk menjadi ormas yang baik gitu. Jadi
kita jangan malu bertanya atau jangan pernah merasa wah baru ormas, ya memang terbukti bahwa kita ini baru dan memang kita harus sama-sama belajar, intinya itu aja sih. Kang tadi bilang kita baru dari ke ormas itu, mungkin butuh waktu beberapa lama sih kita untuk berubah mindset itu. Kalau untuk pembenahan sampai mengerti banget istilahnya organisasi, mungkin cukup waktu yang sangat panjang ya menurut saya. Karena sekarang pun untuk pembenahan organisasi ini dan terutama untuk pembenahan registrasi khususnya anggota ini tidak akan cukup 1 tahun 2 tahun menurut saya. Karena masih banyaknya teman-teman yang masih asik dengan dunia yang terdahulu sebagai gangster, tetapi banyak juga teman-teman kita yang sudah berpikir positif dan ingin lebih baik lagi gitu. Intinya itu sih. Program apakah yang akan menjadi unggulan EKTC di Indonesia? Boleh jawab juga. Boleh. Kalau program unggulan sih sebenarnya kita untuk masalah program memang banyak sekarang untuk program-program spesifik. Cuman yang baru berjalan karena memang kita ini di kepengurusan kita yang baru ini dalam jangka waktu 1 tahun. Memang ini fokusnya kita di pemenahan. Makanya program-program yang saat ini kita jalankan ya tidak jauh dengan untuk proses pemenahan. Salah satunya aplikasi EKTC Indonesia yang kita buat, yang dimana itu untuk mempermudah teman-teman kita untuk meregistrasi dan dimana agar terdatanya anggota kita gitu, dan biar terbebas dari oknum-oknum EKTC yang ada gitu ya. Apabila misalkan teman-teman terregistrasi dan terdata, ya insya Allah itu sebagian tanggung jawab EKTC Indonesia, kepengurusan EKTC Indonesia-nya. Yang dimana kalau misalkan kebijakan kita diikuti oleh teman-teman, suatu saat teman-teman membutuhkan kita pun kita pasti all out, karena mereka pun sudah menjalankan apa yang kita sarankan gitu. Untuk program unggulan sih kita pun sudah menjalankan program digital. Salah satunya program podcast ini kan sangat penting menurut saya, karena podcast ini kan bisa menyampaikan atau memberikan edukasi khususnya terhadap cara-cara berorganisasi yang lebih baik gitu. Makanya program digital ini sangat penting untuk penyampaian visi dan misi atau arahan yang dari DPP yang akan disampaikan ke teman-teman di bawah, agar karena kita tahu sendiri EKTC Indonesia ini sudah mencakup hampir di 18 provinsi. Oh my god! Tidak mungkin kita menyentuh sampai ke daerah-daerah. Makanya dengan program digital ini harapan saya kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan bisa sampai terhadap teman-teman yang ada di luar pulau mungkin gitu mungkin. Iya. Jadi emang sebetulnya kan yang program itu udah jelas ya. Jadi kita ingin merubah stigma masyarakat itu bahwa si EKTC ini sekarang tuh sudah berubah. Maka daripada itu kita sendiri sebagai kepengurusan harus bisa mensosialisasikan ilmu organisasi yang sudah kita punya, terutama yang ada sesuai dengan ADART gitu. Kan masih banyak anak-anak kepengurusan juga yang belum paham tentang organisasi EKTC ini bagaimana, tapi ya mungkin dengan adanya media sosial digital ini kan bisa lebih cepat, lebih mudah juga menyampaikannya gitu. Dan yang kita lihat saat COVID ini nih hadir, ternyata kan anak-anak EKTC lebih banyak yang kreatif, terutama di bidang ekonomi. Ada yang sampai berjualan, memiliki UMKM, banyak lah. Jadi ada beberapa wilayah gitu ya, beberapa PAC juga yang mereka membuat channel untuk produk kuliner, dan sampai sekarang mereka bisa sampai menghasilkan dari online tersebut, terutama di YouTube. Ya mungkin bisa menjadikan motivasi untuk daerah-daerah lain juga harus seperti itu gitu. Jadi kita bisa membuat hal yang baik itu sebetulnya mudah gitu, selama kita ada kemauan. Jadi tugas pokok kita ini ya harus bisa, yang paling sulitnya itu ya mengkaderisasi. Makanya anak-anak juga harus ingin memahami keorganisasian kita supaya organisasi kita bisa lebih maju lagi. Ya. Dan buat yang tadi bilang EKTC Indonesia di aplikasi itu banyak yang ngomong juga agak susah regisnya di sana. Ya banyak lah teman-teman
ini di aplikasi ini susah, di aplikasi Indonesia susah, tapi nggak tahu kayak gimana. Emang susah apa Sampai gimana? ngerokok ya? Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Aku udah ngerokok itu nyantai. Ya, jadi untuk masalah terkait aplikasi, memang kan karena ini bisa dikatakan kita baru menjalankan aplikasi registrasi lewat aplikasi ini. Makanya kita pun sudah mengganti beberapa vendor. Mungkin ini vendor ketiga. Oh yang sekarang itu vendor ketiga. Jadi memang kita banyak pembenahan dan kita banyak pada saat di aplikasi ini banyak kekurangannya sebelum ini, apalagi pada saat awal-awal ini aplikasi sempat jebol terus. Iya. Karena animo teman-teman yang ingin melakukan registrasi ini yang si aplikasi ini tidak bisa menampung gitu awalnya. Saking banyaknya lah ya. Gitu. Nah, makanya sekarang pun kenapa pada saat sekarang memang masih susah, kebetulan kita masih proses maintenance sekarang pun masih proses pembenahan untuk aplikasinya. Ya mudah-mudahan lah tidak lama lagi, mungkin di bulan depan aplikasi ini bisa running lagi dan bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk melakukan registrasi, dan mungkin di dalamnya pun nanti kan sudah jelas akan ada PPOB mungkin yang dimana di dalamnya ada pulsa, ada token nanti ke depannya itu kan memang sudah ada, kemarin pun sudah sempat berjalan, cuman ya itu kan bisa jadi penghasilan teman-teman juga yang dimana misalnya bisa berjualan juga nih teman-teman tuh pada saat di aplikasi ini menjual pulsa karena harga lebih murah dari harga pasaran gitu. Oh di sana juga ada. Ada, jadi harapan kita ke pengurusan pun ini bisa jadikan penghasilan buat teman-teman yang belum bekerja atau belum ada penghasilan lah, itu intinya di situ. Tapi mudah-mudahan aplikasi ini di bulan depan bisa berjalan lagi gitu. Kebetulan ya kita memang masih fokus nih untuk pembenahan aplikasi ini agar bisa dijalankan lagi dan digunakan lagi gitu sih. Ya mohon bersabar aja teman-teman gitu. Ini ke pertanyaan selanjutnya Pak. Pastinya masih penasaran kan apa yang akan diobrolin selanjutnya? Terus pantengin podcast EKTC Gelap Nyawang. Jangan lupa di subscribe. Thank you.